Kualitas udara di Jakarta tuh kan sempat peringkat 1 kan. Ini kualitas udara yang terburuk. Tapi sebenarnya tuh di Bandung tuh polusi udaranya tuh juga parah banget. Tahun 2018, China sudah mendilarangkan impor sampah dari Eropa ke China. Sampahnya diimpor ke Indonesia. Bayangin aja kalau udaranya tuh kotor, terus setiap hari, setiap malam kita hirup terus, itu pasti kan efeknya kan pasti cukup serius. Pas PPKM darurat kemarin, kita tebak aja di Jakarta naik 12%. Ya ampun, sorry banget aku telat. Iya kak. Loh, ini Marian berubah jadi Masa? Bukan Marian dong, saya. Masa nggak tahu Melanie Ricardo? Wow. Iya. Sorry, ini Kak, this is my friends kak. Halo. Your friend. Iya. Good morning. Morning. Good morning. Ya. Siapa namanya? Ini dari Selandia Baru, yang ini dari Belanda, teman saya. Can you, tahu loh. ya nggak percaya. Masa sih? Ini kan kawan gue, best kecilnya saya yang gendong-gendong ini mah. Saya tahu. Udah pokoknya. Can I say your name to my friends? My name is Piotr. Piotr. Yes. Tuh kan. Nathan. Nathan and Piotr. Nathan and Piotr. Oh, jadi teman setia nih, kita kedatangan bule-bule. Iya. Ini temannya Marcel. Ya ampun, lo keren banget Kemarin sih. kamu bilang kan aku harus belajar bahasa Inggris. Bener. Aku langsung panggil tutornya hari ini. Oh, tutornya ya. Iya. Ada 2 langsung ya. Iya, there's my teacher. Oh gitu. Jadi boleh Gitu. dong dijelasin nih, mungkin teman setia juga bingung. Ada apa Piotr sama Nathan kesini? Sebelum mereka datang ke sini, aku pengen tanya dulu, kamu kenapa tadi datang batuk-batuk? Ya, aku kan abis sepedaan di luar. Lately, aku kan ada bengek, ada asma, Iya. suka sesek, batuk. Kan udara lagi agak kurang bersahabat ya. Kalau pakai sepeda emang nggak pakai masker gitu ya? Iya lah, kan ngebut tuh, cok gitu, Emang capek. sering terjadi di kota-kota besar. Iya. This is happen in Big city. big city. Ya. Gitu. Apa happen? Pak, kau tolong bantu kak. Iya. Gimana cara ngobrolnya gitu? Kenapa kamu akhirnya sering batuk-batuk gitu oh, kak? Gitu. Pakai Ya bahasa aku juga Inggris. bingung, aku pengen tahu gitu. Mereka tuh bisa bahasa Indonesia. Tahu dari mana? Lah kan temen lu. Kok teman saya? Kamu yang lebih paham tentang kelakuannya. Oke, tapi mungkin buat teman setia boleh Piotr sama Nathan juga memperkenalkan kalian tuh siapa dan apa sih pekerjaan kalian gitu, supaya kita tahu apa hubungannya dengan saya batuk-batuk Betul. sesek-sesek ini. Gitu. Boleh. Jadi Bahasa Indonesia. nama saya Nathan, Tuh. atau kalau Indonesia panggilannya Nathan. Nathan ya. Nathan sih sebetulnya. Bang Nathan tuh. Bang Nathan. Sosok bahasa Inggris dari awal. Bang Nathan berarti. Iya. Aku CEO dan sekaligus pendiri dari satu company yang namanya Nafas. Oh, nafas. Oh, iya, soalnya kayaknya bicara dikit ya. Tadi kan aku olahraga di luar nih. Lately keluar dari rumah tuh agak kurang bersahabat ya. Aku juga bingung nih. Kenapa ya? Kan kota-kota besar, apakah mungkin karena udah endemi jadi Iya. banyak aktivitas, jadi polusi di Jakarta jadi tambah ini. Atau mungkin kali ya. penghijauannya udah berkurang mungkin ya kan? Apa sih yang terjadi? Kenapa? Kok soalnya beberapa tahun yang lalu kayaknya biasa-biasa aja. Mungkin bisa dijelasin gak sih? Kan lagi trending juga di Twitter, terus banyak yang ngepost juga di story Instagram, keadaan bisa dibilang udara di kota-kota besar, which is nggak cuma terjadi di Indonesia ya, Iya. ada di India juga, ada di Dubai juga. Aku lihat ada listnya juga, bahkan what's going on sih gitu. Ya memang ini bukan fenomena di Jakarta aja sih. Jadi di negara-negara berkembang tuh memang polusi udara itu isu gede lah. Dan kenapa di Jakarta atau di ibu kota lately nih sempat jadi parah banget karena kita masuk musim kemarau. Oh, Jadi gitu. bukan sekarang polusi lebih banyak dari 2 bulan yang lalu. Cuman karena musim kemarau ini kan jadi nggak hujan sama anginnya tuh berkurang. Oh gitu, jadi itu yang membuat udaranya di Jakarta jadi kayak polusinya jadi kayak ngumpul. Kok polisi? Polusi. Kalau polisi ngumpul rapat datang. Oh iya benar juga ya. Kalau nggak penggerbekan ya. Penggerbekan dan sampai terjadi. Coy. Amin, coy. Iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini di kota-kota besar tuh lebih kepada di Indonesia lagi mau masuk musim kemarau. Oh gitu. Ada penyebab lain juga nggak kira-kira?
Kalau penyebab lain sih sebetulnya sih kalau dari sumber tuh banyak lah, ya kan. Bahkan kita ngebakar sampah aja tuh juga. Oh jadi juga sebenarnya menyebabkan dari polusi juga yang kan. paling kecil juga ada penyebabnya ya. Mungkin nih Piot boleh kenalan dulu. Dari tadi diem aja. Iya, aku Masuk bahasa Indonesia. iya lagi. masih memikir bahasa Indonesianya seperti apa. JL Jadi, tapi lancar banget Lancar ngomongnya. banget ya. Iya, iya. nama saya Piot, Iya. bisa dipanggil Mas Bro Mas atau Bro. Bule KW. Sebenarnya saya udah di Indonesia dari lahir. Saya lahir di Rumah Sakit Pondok Indah. Oh, RSPI. Wah Bayi ini mah anak Jaksel. Iya, ini mah. bayi bule pertama yang lahir di RSPI. Masa bayi? Oh Iya. gitu. Jadi udah di Indonesia lama banget. Sebelumnya aku kerja di Gojek sebagai Chief Marketing Officer-nya. Dan sekarang ya sudah sama Nathan bergabung untuk mengatasi masalah polusi udara ini. Karena ini pengaruh kepada kesehatan kita, kepada kesehatan anak kita, dan kepada ya masa depan bukan cuma di Indonesia seperti yang Nathan tadi sebut. Ini adalah masalah di seluruh dunia. Jadi ya kalau kita lihat ini dengan adanya teknologi, dengan adanya yang panggilnya startup, ini adalah kesempatan untuk swasta bisa masuk dan Membantu mengatasi. Iya. pemerintah ya, Betul, cari betul. solusi gitu kali ya. Iya. Cuman dari tadi obrolan Kaluna tadi yang katanya trending di Twitter gitu, bahkan sempet kualitas udara di Jakarta tuh kan sempet peringkat 1 Kak. Itu penghargaan dong. Bukan penghargaan dong. Sorry. Iya, kalau SEA Games peringkat 1 iya, kita benar, bangga. Ini kualitas udara yang terburuk Kak. Tapi sekarang udah masuk ke 10 besar ya Pak ya. Aduh, Berarti alhamdulillah penurunan jadi tuh turun berarti. ya. Jadi apa sih? Yang mempengaruhi naik dan juga turun tuh sebenarnya selain dari musim apa lagi sebenarnya Pak? Dan juga Iya, aku polusi. juga bingung apa sih? Itu tergantung sumber-sumbernya juga, right? Karena sumbernya banyak, ada yang kecil, ada yang besar. Polusi udara itu seperti cuaca. Iya. Kadang-kadang bisa hujan, kadang-kadang enggak. Dan masalah dengan pergantian climate change ini, right? Adalah tren-tren ini sudah kita nggak bisa ngelihat ke depan karena sekarang ya kadang-kadang musim kemarau hujan deras, kadang-kadang musim hujan nggak hujan berhari-hari, jadi ya bisa bilang lebih nggak stabil. Unpredictable lah ya. Betul, lebih unpredictable. Dan ya mau nggak mau we have to live in Jakarta, right? Siapa yang mau pindah ke kota Nusantara baru? Aku Iya. Mau ya? Kalau syutingan semua di situ juga. Kalau brand semua pindah ke situ juga ya? Iya, Ya, mending kalau kerjaan semua pindah ya kita pindah ya. iya. Iya, Kita iya. juga mau Enggak sih, tinggal tapi ya juga sih. Maksudnya udah base di sini ya. Betul, Tapi kita betul. kan mungkin karena kita tinggal di sini udah jadi homey lah ya Kak. homey ya Homey. gitu. Jadi karena kita tinggal di sini, jadi kan yang kita tahu adalah kualitas kota Jakarta. Tapi sebenarnya pengen tahu kalau di kota-kota lain selain Jakarta di Indonesia gimana tuh kualitasnya tuh? Kalau di kota-kota kayak Bandung tuh, Bandung tuh kan biasa terkenalnya kan wah udaranya seger ya kan di pegunungan, sejuk. Tapi sebenarnya tuh di Bandung tuh polusi udaranya tuh juga parah banget. Oh gitu. Dan itu karena dia bentuknya kan kayak lembah gitu kan. Oh itu kayak Beijing ya? Karena dia lembah terus ada pegunungan banyak tuh jadi juga trap gitu Kayak juga. trap. Oh gitu. Jadi itu banyak banget tuh memang faktor geografi, faktor iklim gitu Iya, juga iya. sih. Oke. Jadi ini ada artikel juga ya yang bilang kalau ada 21 PLTU di Banten disebut juga turut mempengaruhi kualitas udara Jakarta. Ini ada artikelnya nih. Nah, ini. 21 PLTU di Banten disebut turut Nah, mempengaruhi. itu gimana tuh? Bener nggak sih? Atau ini cuma clickbait? Kadang-kadang kita nggak Iya. ngerti ya. Biar baca ya Kak. Bener. Dan kita juga pengen tahu sebenarnya bener nggak ini? Salah satu faktor juga nggak? Ini salah satu faktor. Iya, ada PLTU, ada industri besar, industri kecil. Ada faktor seperti misalnya yang kita nggak memikirkan sebelum kita mulai bisnis ini, pabrik semen adalah sesuatu yang bisa pengaruh juga. Jadi faktornya ada banyak dan yang paling penting untuk kita, untuk pemerintahnya juga, untuk melakukan sesuatu yang namanya source apportionment, right? Apa Itu artinya kita
nge-study polusinya dan ngelihat ini penyebabnya datang dari mana, Sumbernya dari mana, ini sumbernya bisa sampah, sumbernya bisa mobil, sumbernya bisa ini, sumbernya bisa itu. Dan yang sumber di masing-masing daerah, bukan cuma kota tapi di masing-masing daerah bisa beda. Misalnya sekarang kita di daerah Jakarta Selatan, ini sumbernya bisa sedikit beda daripada daerah Tangerang Selatan, daripada daerah Bekasi, daripada daerah Pluit. Jadi ya dengan ada source apportionment ini kita bisa lihat oke, masalahnya benar-benar di daerah ini 1, 2, 3, di daerah ini 1, 2, 3. Di luar PLTU ini ada beberapa hal yang besar. Misalnya tahun 2018 China sudah mendilarangkan impor sampah dari Eropa ke China. Jadi sampahnya diimpor ke Indonesia. Untuk ada beberapa industri di sini di mana mereka ngelihat yang bisa di-recycle dari sini apa, yang lainnya dibakar. Dibakar. Jadi aku barusan kemarin datang dari luar Jakarta, dan kalian next time you're on a flight ngelihat aja itu tempat yang bakar-bakar banyak banget. Itu ternyata pembakaran sampah. Itu bisa sampah, itu bisa agrikultur, kan masih ada sawah-sawah. Oke. Jadi sebenarnya faktornya banyak ya. Faktornya banyak ya, dan kalau kita kayak finger pointing ke sini ke situ, we're not gonna solve the problem. Iya, betul. Sebenarnya pembicaraan ini bukan untuk mencari mengambing hitamkan atau mencari siapa yang salah, tapi kita memahami permasalahannya di mana, terus kita pengen cari solusinya nih gitu. Oh iya, benar-benar juga sih. Oh, jadi ternyata banyak faktor gitu ya. Ternyata perumahan juga banyak yang masih bakar sampah di daerah-daerah ya. Betul. Aku juga pernah sih kayak lagi ke daerah yang agak mana ya, Jakarta Selatan, agak menuju Depok gitu ya. Itu juga aku lihat ibu mungkin sebenarnya karena nggak paham kali ya, banyak yang nabun gitu kalau misalnya kita nabun tuh apa? Bakar sampah, Kak. Oh gitu, nabun tuh. Udah pasti kalau nabun tuh, kita Jadi ngobrolin dah. Abis nyapu ditaruh di satu tempat, tempat dibakar. Bakar. Kadang ada anak kecil biasanya main tuh. Gitu. Tapi seneng buat dia tuh. Bener juga sih. Itu sebuah healing buat dia. Healing ya, bakar sampah ya. Karena dia kena mental illness kan dari orang tuanya. Dibakar lah semua masalah-masalahnya. Masalahnya dibakar nggak apa-apa, tapi sampah. Tapi mungkin sebenarnya menurut aku sih personally bukan salah mereka juga, karena lebih kepada edukasinya. Benar. Nggak paham. Betul. Ya. Jadi coba mungkin Nathan sama Pior juga bisa jelasin apa sih bahayanya gitu. Why is it so dangerous gitu? Kenapa begitu bahaya, dan kenapa itu juga bisa menjadi salah satu faktor membuat polusi udara jadi tambah parah gitu. Jadi sebetulnya kalau kita pikir tuh ya kan, kita mungkin kalau makan itu 3-4 kali sehari. Mungkin ada yang lebih. Terus kita aku iya. Sama brother. Kelihatan sih, brother. Kasih sister. Terus kita minum air kan disuruh berapa tuh? 2 liter sehari 8 gelas. Oke. Nah, kita tuh ngambil nafas tiap hari tuh 22.000 kali. Jadi tiap hari. Dan dari kita lahir sampai kita meninggal kan kita selalu, mau kita tidur, mau olahraga lah, mau kerja lah, ngapain lah pasti kita bernafas kan. Jadi bayangin aja kalau udaranya tuh kotor, ya kan. Terus tiap hari, tiap malam kita hirup terus, itu pasti kan kumulatifnya tuh efeknya kan pasti cukup serius gitu. Jadi ini ya, aku juga ada asma. Jadi ya karena memang terus-menerus kita lakukan, jadi itu jadi pengaruh ke kesehatan paru-paru lah, tenggorokan, asma, macem-macem. Dan basically ya intinya tuh kalau kita ngomongin polusi udara tuh yang paling bahaya tuh partikel-partikel kecil ini. Jadi kayak debu tapi lebih kecil kayak 1/50-nya helai rambut, jadi mikroskopik, nggak kelihatan. Dan itu mau kita ngerokok, bakar sampah, itu tuh keluarin partikel ini nih, ya kan. Dan ini kita hirup karena kecil banget tuh, dia masuk sampai ke kantong paru-paru kecil kita, bahkan sampai ke saluran darah kita. Nah itu dia nyebar tuh kemana-mana. Dan partikel-partikel itu adalah chemical ya, kebanyakan bahan-bahan kimia kayak plastik itu kan sebenarnya nggak boleh dibakar kan, karena itu tuh bahaya banget gitu, karena dia kan chemical, maksudnya dia tuh chemical ya, maksudnya it's plastic gitu. Tapi aku juga pengen tahu
lu tuh kalau ngajak Selin jalan-jalan ngerasa nggak sih kalau lagi jalan-jalan sama cewek lo lah, nggak tahu lah. Iya, kalau dulu sih kalau sebelum sama Kak Selin deketnya sama Kak Selin. Iya, sebelum gitu. Jadi saya sering banget itu kayak pacaran di atas flyover Buaran, Pak. Kalau Bapak tahu. Ada flyover Buaran. Jadi kita ngeliatin angkot-angkot di bawah gitu. Terus ngitung-ngitungin plat nomornya. Oh gitu tuh. Kamu tahu nggak 1 tambah 9 tambah 2 tambah 8 berapa? Nggak tahu berapa tuh? Iya, terus aku bilang aku juga nggak tahu, tapi yang aku tahu aku sayang sama kamu gitu. Saya kan tinggal di Tanjung Priuk ya, Tanjung Priuk Jakarta Utara tuh memang polusinya tuh kebanyakan dari mode transportasi, dari kontainer, dari ya para bajai-bajai yang nggak mau ngituin knalpotnya, kan kebanyakan ngikutin regulasi kan biasanya. Tapi ada yang kayak gitu. Nah itu pengaruh terbesar atau mungkin ada yang lebih besar lagi daripada asap knalpot? Iya, tergantung balik lagi tergantung kepada daerah. Di daerah Tanjung Priuk ada shipping containernya juga seperti itu. Nah, kita kasih contoh misalnya di LA, the port of Long Beach adalah port yang salah satu terbesar di dunia. Nah, mereka di sana sudah teredukasi tentang polusi udara sebanyak kalau perahu ada di port, mereka nggak bisa pakai mesin mereka, harus colok listrik. Right? Sama mereka ada salah satu peraturannya di mana sekitar 1-2 kilometer sesudah masuk ke port, mereka harus ganti bahan bakar dari yang bahan bakar yang kayak solar ke Pertamax, Turbo. Iya. Biar polusinya nggak begitu bagus ya. Biar nggak begitu besar. Right? Jadi di daerah masing-masing ya beda. Jakarta dan sekitarnya udah taraf sampai mana sih kualitasnya? Masuk berbahaya, kuning atau udah merah atau udah ungu? Soalnya pernah sih gue mau lari udah ungu, akhirnya muter balik gue. Ya. Takut. Iyalah, dipulin tapi itu udah nggak banget, udah banget. Iya. Nah, kalau kita lihat dari data 2021 ya, rata-rata Jakartanya PM 2.5-nya sekitar 40-an ya. Bersih dong artinya. World Health Organization guideline-nya rata-ratanya 5. Jadi ini 40 kali agak tinggi dong. Tinggi. Lumayan tinggi, iya. Lumayan tinggi. Itu guideline ini it's very aggressive ya. Jadi tapi kenapa sebelumnya guideline-nya 12 10. Ya, sebelumnya 10. Jadi masih 4 kali lipat di atas. Nah, itu rata-rata tahunan. Right? Rata-rata tahunan artinya di musim hujan bisa langitnya biru, bisa lihat ya udaranya segar. Jadi ada beneran di Jakarta ada waktu di mana PM 2.5-nya 4, 5 seperti itu. Tapi ada juga yang PM 2.5-nya 200, 300. Dan itu terjadi banget. Nah, salah satu kayak angka yang kita pernah lihat dari studi from the US, rata-rata 22 kalau kita menghirup 22 di dalam seharian itu seperti merokok 1 batang. Jadi 40 itu hampir 2 batang per hari. Jadi ya you multiply that 300. Ditambah lagi kalau kita perokok ya. Betul. Iya, tapi untuk perokok mereka udah kayak they're doing some stuff to their body, tapi ini yang nggak ngapa-ngapain aja udah kayak ngapa-ngapain gitu. Iya, dan ini semua termasuk anak. Anak juga sedangkan kan anak-anak tuh lagi paru-parunya lagi developing ya. Betul. Maksudnya paru-parunya tuh kan belum kayak kita orang dewasa yang udah jadi. Masih betul. berkembang. Iya, Jadi betul. sebenarnya untuk anak-anak juga yang lagi berkembang butuh udara yang baik supaya develop paru-parunya juga bagus gitu. Betul. Gizinya harus bagus, udaranya harus bagus. Benar. Ya sayangnya paru-paru kita bukan kayak HEPA filter ya yang bisa dibuka dan diganti. Iya, benar. Kayak di pesawat dong gitu ya, Setuju. masukin HEPA filter. Bisa nggak kira-kira kalian bikin ini? Paru-paru filter. Iya, jadi misalkan kita masukin apa tiba-tiba ada filternya gitu. Terus diambil lagi ada gitu. debu. Wah, kotor nih. Gini. Terus masukin lagi. Iya. Itu Segar it's a lagi. good idea loh. It's a good idea Betul, ya. tapi semuanya harus dibongkar dulu Kak, dibobok dulu ini. Dibobok ya. Cuman emang dari kemarin waktu pandemi kemarin kan banyak juga tuh foto-foto yang memperlihatkan mana udara yang bagus, mana yang enggak, dan memang lebih bagus.
Dan Ya, kalau Kak. yang enggak tuh gelapnya minta ampun Kak, pantong pancoran nggak kelihatan. Iya, Sampai begini-begini dia. Ya, misi gitu. Padahal dia lagi gini loh. Lagi begini padahal. Aduh ketahuan katanya gitu. Gini lagi. Gitu. Seburuk itu berarti kita sempat sampai 200 juga berarti Pak ya? Bisa Wow. dan yang Marshall tadi sebut itu namanya human bias karena tahun lalu polusi udaranya nggak begitu membaik. Tapi kita ada beberapa hari yang benar-benar Kelihatannya bagus, yang kelihatannya ini kan. Oh iya. Iya. Oh. Jadi kita suka ingat seperti itu karena jarangnya terjadi. Iya. Kita semua heboh-heboh, semua posting kan kalau ada polusi nggak banyak orang yang posting langit yang Benar. abu-abu kan. Kontrasnya nggak dapat. Iya, jatuhnya fenomena iya. kemarin. Betul. Jadi yang kita memikirkan itu, apalagi dari data Nafas pas PPKM darurat kemarin di pas ada kejadian lockdown di China, di India dan lain-lain, itu polusi udaranya menurun 50%. Wow. Right, sampai di India ada yang bilang wah kita pertama kali dalam 7 tahun melihat Himalayas gitu, right? Right. Jadi itu adalah sesuatu yang fenomena. Nah, kita tebak aja di Jakarta turunnya berapa? Pas ada lockdown PPKM darurat kan 20% mungkin, 30. keluar naik mobil nggak bisa, naik motor nggak bisa kan. Turunnya 20% berapa? I don't know. 5%? Naik 12%. Loh, oh naik? Naik. Kok naik? Iya. Ya itu dia karena ya karena kan nggak hanya dari kendaraan aja gitu dan banyak tuh bawaan. Pabrik juga masih beroperasi soalnya. Iya. Jadi tuh dia bawaan dari daerah-daerah lain dan karena memang pola anginnya Lagi ke ngelewatin arah Jakarta, jadi ya makanya kita dapat polusi bawaan sebetulnya. Oh, naik 12% Pak ternyata. Oh, kirain turun nih, ternyata Iya. naik. Aku kan udah tinggal 20 tahun ya di Jakarta ya, dari tahun 2000 lah ya. Berarti 22 ya. Terus kan ngelihat perubahan Jakarta ya waktu pertama kali pindah gitu. Jakarta tuh beda banget. I mean, you've been living here Iya. the whole time, right? Iya. Terus memang sih aku melihat bahwa 5 tahun terakhir ini cukup perubahannya tuh drastis banget dibandingin 5 tahun ke belakang. Apa yang beda banget Kak? Udaranya sih. Udaranya. Terus gue lately tuh bener-bener lagi sering sesek sih, Iya. lagi sering asma gue kamu jadi kayak gitu. Bahkan di rumah atau Di rumah, di jalan gitu. Oh. Tapi emang bener tahun ini bisa dikategoriin lumayan yang paling buruk keadaan. Karena gini ya, karena kan kita ngelihatnya tuh aktivitas ekonomi. Kita kan negara Pertumbuhan berkembang, ya. pertumbuhan, kita lagi ngebangun infrastruktur Iya, ini iya, dan iya. kebutuhan sehari-hari tuh meningkat lah ya Benar, kan dan benar, karena benar. kebutuhan meningkat ini ya aktivitas industri dan yang lain-lain juga meningkat juga. Jadi memang trennya tuh ya setiap tahun itu pasti ada Iya, kenaikan lah Iya, gitu. iya. Dan jadi serba salah nggak sih? Satu sisi ngelihat ekonominya berputar lagi, banyak Benar. aktivitas kan kita happy ya, because kayak 2 tahun kemarin banyak orang yang suffering, banyak Iya, orang yang kehilangan benar, pekerjaan, tapi di satu sisi juga jadi dampaknya ke udara. Iya, makanya kita juga mau nyalain pemerintah juga susah juga karena kan ya mereka tanggung jawabnya tuh banyak lah, nggak hanya ngurusin udara kan. Terus kita juga sebagai negara berkembang butuh banget nih, ya kan sumber-sumber energi yang Iya, murah, iya, ya kan iya. supaya kita bisa ada listrik dan Iya, yang benar, lain-lain benar, kan. benar. Jadi ya memang ada trade off-nya lah gitu. Nah, pertanyaanku adalah selain dari kesehatan, apalagi dampaknya ketika udara kita sedang buruk? Bisa ada ya semua jalan masuk lagi ke kesehatan, right? Tapi bisa ada impact-nya kepada climate-nya yang pertama bisa ada impact kepada agrikultur kita, bisa ada Jadi impact kering kepada ya. betul bisa jadi impact-nya kepada our livestock, right? Jadi kalau agrikulturnya misalkan lahannya kering, jadi panennya kurang maksimal. Iya, Jadi betul. bahan baku makanan jadi bisa nggak cukup nih Iya, iya. gitu. Ini kita bicara jangka panjangnya Betul. ya bisa kayak Iya, gitu iya. juga ya. Selain Iya. kesehatan udah pasti nomor 1. Iya. Terus ternyata dan kadang-kadang kita memikirkan kesehatan sesuatu like kita harus masuk ke rumah sakit seperti itu Iya. ya. Tapi ya polusi udara bisa pengaruh kepada kulit, kepada masuk kadang-kadang gue bilang ini bukan masuk angin, masuk polusi. Oh, Kenapa kita ada meriang gitu. betul, iya.
Jadi ada yang kecil-kecil seperti itu yang karena it's our daily life, kita nggak memikirkan Iya. 2 kali, right? Minum tolak angin and we're good, right? Iya. Seperti itu. Jadi kesehatannya ya bisa di split dari yang ya benar-benar serius, ya benar ada yang terkena stroke and heart attack and lung cancer dan lain-lain, tapi ada juga yang terkena hal-hal seperti eczema, seperti asma yang ya it's not that big of a thing, ya. Iya. Ganggu tapi, sih, tapi tapi masih ganggu. ganggu. Quality of life-nya diganggu. Iya, iya, Aku ada masalah eczema. Jadi kadang-kadang ya polusi udaranya tinggi, gatal-gatal, harus pakai obat-obat. Jadi ya Berbicara masalah pemerintah lagi nih, Pak CEO. Pak CEO, Apa, asik. sejauh mana pemerintah sudah mengendalikan polusi udara ini? Sebetulnya kalau kita lihat di Jakarta tuh udah ada inisiatif yang bagus. Busway itu kan udah ada, armada listriknya kan udah ada tuh. Iya, Mungkin masih jumlahnya masih belum gitu banyak, tapi at least kita udah mulai Menuju lah lah, ya. iya kan. Dan pemerintah juga mendukung kayak investasi untuk elektrifikasi mobil, kendaraan. Jadi memang udah ada program-program, tapi itu tuh nggak bisa diimplementasi hari ini terus besok udah ada hasilnya Selesai, kan. Iya. Ini lebih jangka panjang ya. panjang. Iya. Tapi ini deh, apa sih kita sebagai warga gitu ya, kayak kan kadang-kadang kita tuh cuma bisa nunjuk ini pemerintah, tapi dari kitanya juga at least we have to do something kan. Iya, Nah, kalau dari kita pribadi nih, apa sih yang paling penting dan harus kita lakukan gitu? Selain mungkin ya kalau dari praktisi kan kalian dari swasta mungkin edukasi, kalian memberikan banyak informasi lah kepada masyarakat. Nah, kita masyarakat yang mendapatkan informasi, kira-kira peran kita yang bisa membantu mengurangi polusi itu apa sih? Mungkin lebih ke lifestyle ya. Jadi Lifestyle ya. Jadi mikirnya tuh nggak hanya tentang kualitas udara, tapi kesehatan secara general, kesehatan dan juga ya mikirin keramahan lingkungan juga. Semuanya tuh kan dia berkaitan. Iya, betul. Ya kan, jadi kita ngelihatnya sih dari sudut pandang yang lebih luas lah, ya kan. Jadi kita jaga, jangan hanya kita jaga diet, terus kita olahraga, tapi kita harus tahu juga nih udara yang kita hirup tuh kayak apa, ya kan, bersih kah, kotor kah, ya kan. Terus itu juga ada efek ke climate, global warming tuh ya, sama polusi tuh mereka ya Berkaitan banget 11-12 lah. Iya. Tapi langkah konkretnya, misalkan kalau sebagai masyarakat, menurut kalian gitu, yang paling penting kan kalau misalkan daerah perumahan jangan bakar sampah, itu paling penting gitu. Mungkin Marcel jangan pakai mobil gitu, jalan kaki gitu ya. Bener, atau enggak kita naik moda transportasi umum. Tapi gimana sih caranya kita biar tahu gitu kalau udara di sekitar kita tuh oke apa enggak? Gimana cara cari informasinya tuh? Bisa download ke aplikasi Nafas aja langsung kelihatan. Jadi ada kita di situ. jadi kita masang sensor di titik-titik ya, basically di area-area di kota perkotaan lah. Memang di Jabodetabek paling besar, dan sensor-sensor ini jadi bisa ngasih tahu tuh oke, di daerah gua nih kualitas udaranya tuh kayak gimana sih, dan pada saat itu juga. Jadi kayak Google Maps tapi untuk polusi udara. Oh, seru. Seru ya. Aduh, jadi tahu deh. Jadi tahu, misalkan kita pengen ke mana nih, misalkan Aduh, ke kualitasnya lagi kurang Serengseng oke nih. Aduh, kurang nih kayaknya. Kita ke ini Jakbarnya lagi. Emang bisa kayak gitu? Bisa lah, Kak. Oh, bisa ya? Nggak tahu ya, tapi ya kalau kerjaan kayak saya nih. Jadi kalau kita babet. Nah, kalau misalkan kayak gitu berarti ketika udara kita udah tahu nih udaranya udah parah banget. Apa yang kita lakukan selain pakai masker atau Apa sih? Kalau- Iya, mungkin masker ya. Iya, kalau harus di luar pakai masker, dan pakai masker yang PM2.5 mask. Jadi surgical mask itu N95. N95. N95 itu. Iya. Oke. Ada beberapa merek yang udah ada, betul. yang cocok Iya. lah ya, Betul, suitable for betul. the weather ya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua itu ya kalau ada kesempatan kita nggak harus di luar, ya di dalam aja, di tempat yang Kualitas kualitas lebih udaranya baik. lebih baik, ya. Susah juga tapi ya. Iya, dan ini penting untuk kayak dua grup orang. Yang pertama yang suka berolahraga, seperti Luna ya, suka berolahraga pagi, bisa lihat, oke, hari ini olahraga atau enggak, atau olahraganya panjang atau enggak. Seperti warna ungu kemarin, ya batal kan. Iya, batal. Dan untuk keluarga sama anak kecil, untuk
melihat waktunya main di luar jam berapa. Oh. Kalau di luar polusi udaranya tinggi, mendingan main di dalam aja. Makanya Iya, butuh iya. app itu ya tadi, Betul. nafas itu ya. Iya, iya, Jadi biar iya, kita iya. tahu. mungkin atau mungkin juga nggak lama-lama gitu. Jadi kita ngasih tahu. Jadi kita ngasih rekomendasi tuh kalau mau olahraga kualitas udaranya segini tuh jangan Jangan. lebih dari 1,5 jam gitu. Jangan lebih dari Iya, 1 iya, jam. iya, iya. Oh iya. gitu. Jadi nggak melulu olahraga tuh baik kalau misalkan udaranya buruk ya. Iya, iya. Iya, iya benar juga Ternyata ya. baru tahu juga ya. Thank you so much, Iya. sukses juga ya, dan Thank you, mudah-mudahan thank you. juga semakin cepat ada solusinya. Aku kangen juga nih lihat Jakarta dan kota-kota lain juga Amin. ya, biar bisa biru langitnya. Iya. Terus kita banyak main di luar lagi. Betul gitu. banget Kak. Jangan sampai kamu tidak nonton juga acara-acara lain di TS Media. Oh iya, benar-benar. Iya. Mantap banget. Oke, Hmm. ya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan informasinya juga bisa ini ya, membuka pikiran dan juga wawasan, yang paling penting itu lah Amin. ya. Marcel juga apa? Saya Ya. mudah-mudahan tidak telat bangun Oke, lagi. Iya. thank you. Makasih Aku kalau cuma saya. pengen denger itu Iya, aja. boleh, Thank you Jessica. tuh Mas Tia, Iya. bye. Dah. Terima kasih.